Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang aksi nyata pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar pada topik Merdeka Belajar tentang pemahaman Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Denny Cendrianto. Saya adalah guru biologi di SMA Negeri 1 Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Kita sebagai pendidik bertugas untuk menuntun tumbuh atau hidupnya peserta didik, memupuk dan merawat peserta didik hingga tumbuh dan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yang pertama pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk mencapai atau menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Yang kedua, mengenai Tripusat Pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pusat pendidikan yang pertama itu di keluarga, yang kedua di sekolah, dan berikutnya di masyarakat. Ki Hajar Dewantara juga terkenal dengan semboyan pendidikannya, yaitu Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Berikutnya tentang proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara di mana mengajar adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa pembelajaran harus berpusat pada siswa dengan memberikan penghormatan sepenuhnya kepada siswa. Sebagai pendidik, kita harus bisa melayani segala kebutuhan pendidikan peserta didik yang berbeda-beda atau istilahnya berorientasi pada siswa. Istilah yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara yaitu menghamba pada murid, yang berarti sebagai guru kita harus berpihak pada murid, mengembangkan bakat yang ada pada mereka agar potensi dirinya bisa maksimal. Ki Hajar Dewantara merupakan Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar bagi peradaban pendidikan, mulai dari sistem pendidikan hingga semboyan pendidikan yang menjadi fondasi pendidikan di Indonesia. Sebagai pembelajar merdeka, kita harus dapat menginternalisasi semboyan Ingarso Sungtulodo, Ing Madya Bangun Karso, dan Tuturi Handayani. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo. Di sini sebagai seorang guru di depan harus mampu menjadi contoh baik bagi anak didiknya, baik sikap maupun pola pikirnya. Guru harus memberikan teladan yang baik bagi anak didiknya agar anak akan memiliki perilaku yang baik pula. Pada tahapan ini, guru masih menjadi pemegang peran yang cukup kuat dalam pembelajaran. Yang kedua, Ingarso Mangun Karso. Ingarso Mangun Karso berarti bila guru berada di antara anak didiknya, maka guru tersebut harus mampu memberikan inspirasi dan motivasi bagi anak didik, hingga anak didik diharapkan bisa lebih maju dalam belajar.
Inspirasi dan motivasi yang diberikan guru dapat memberikan semangat dan memacu anak didik untuk lebih giat karena merasa diperhatikan dan selalu mendapatkan pikiran-pikiran positif dari gurunya. Dan berikutnya, Tuturi Handayani. Semboyan penutup ini, Tuturi Handayani, memiliki arti bahwa guru di belakang anak didik diharapkan mampu memberikan dorongan, kepercayaan dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. Semboyan ini bisa diwujudkan dengan pemberian tugas atau pembelajaran secara mandiri kepada murid. Selanjutnya, bagaimana mewujudkan proses pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, menuntun peserta didik sesuai bakat dan minat masing-masing melalui beberapa program seperti pelaksanaan bimbingan baik ekstrakurikuler maupun intrakurikuler secara personal maupun secara berkelompok. Yang kedua, dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, saya mencoba menggunakan model pembelajaran yang inovatif dan bervariatif sesuai dengan kondisi siswa dan kurikulum yang diterapkan dengan memperhatikan karakteristik siswa. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Saya mencoba mengintegrasikan kegiatan belajar mengajar yang saya lakukan dengan penggunaan teknologi, khususnya teknologi informasi, agar siswa memperoleh pengalaman lebih terkait penggunaan IT dan juga pembelajaran jadi lebih menarik. Pembelajaran yang saya lakukan juga selalu dikaitkan dengan kehidupan nyata atau istilahnya yaitu sebagai pembelajaran konseptual. Dan yang keempat, selain mengajarkan materi pengetahuan sesuai novel yang diampu, saya juga melaksanakan pendidikan karakter untuk menanamkan karakter baik dan budi pekerti luhur pada anak. Beberapa program diantaranya program Jumat Bersih, di mana siswa dan guru melaksanakan kebersihan di lingkungan sekitar sekolah yang melibatkan semua stakeholder sekolah. Kemudian ada kegiatan sholat duha bersama sebagai program meningkatkan iman dan takwa. Juga ada program senam pagi bersama agar siswa dan guru memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Setelah mendalami filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, saya merasakan bahwa semua murid memiliki keunggulan yang merupakan kekuatan kodrat. Tugas guru sebagai pendidik untuk mengoptimalkan bakat anak tersebut. Guru harus menjadi pemimpin pembelajaran yang melahirkan murid pembelajar sepanjang hayat. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga menginspirasi. Terima kasih. Sampai jumpa.